Malam ini di chapter 6 kita akan belajar bersama mengenai lapis 3 network model OSI, di mana tujuan capaian pembelajaran di chapter 6 ini adalah ada 4 cukup banyak ini, ada 72 slide, mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam ini. Karena waktunya juga sudah tinggal hanya berapa pertemuan, kita sampai chapter 12 kalau nggak salah. Di sub chapter 61 diharapkan mahasiswa selesai sesi chapter 6 mampu menjelaskan bagaimana protokol-protokol network dan layanan di lapis network melalukan data di jaringan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan lapis network di komunikasi data, lalu IP versi 4, IP versi 6 secara umum. Di subchapter 62 kita diskusi belajar mengenai routing. Di subchapter 6.2 diharapkan Anda mampu nantinya menjelaskan bagaimana perangkat-perangkat router itu mampu menjembatani koneksi end-to-end di jaringan skala bisnis sampai jaringan skala menengah. Yang kedua adalah Anda diharapkan bisa memahami bagaimana perangkat-perangkat di network menggunakan tabel-tabel routing untuk melewatkan paket ke jaringan tujuan. Kemudian Anda bisa membandingkan satu tabel routing pada suatu host ke tabel routing dalam suatu router. Apa bedanya antara tabel routing host dan tabel routing satu router. Lalu berikutnya adalah di subchapter 63. Selesai sesi ini Anda diharapkan bisa menjelaskan bagaimana perangkat-perangkat meroutingkan traffic dalam satu jaringan skala bisnis, jaringan kecil dan menengah. Kemudian menjelaskan antar muka pada suatu router, boot up proses pada sistem operasi router. Lalu subchapter 64 bagaimana mengkonfigurasi perangkat router mulai dari inisialisasi sampai dengan setup default gateway. Kita mulai saja di lapis network. Di lapis network di mana di situ adalah layar 3. Adalah di sini ya. Dan ini di layar 3 ini ya. Nah, ini di lapis 3. Lapis 3 network memberikan alamat pada perangkat terakhir atau host ya, mengalamati end devices, mengalamati host, kemudian membuat enkapsulasi atau membungkus data dari
lapis transport ini dibungkus oleh lapis 3 atau lapis network. Apa yang dibungkus, apa yang disisipkan adalah IP address. Kemudian di lapis network atau di lapis 3 ini adalah fungsi routing. Ya, ini mulai routing. Tadi adalah addressing, encapsulation, kemudian routing, kemudian selain encapsulation juga de-encapsulation atau membuka lagi paket yang masuk ke satu host, ya, membuka kemudian memberikan enkapsulasi lagi. Bagaimana itu membuka enkapsulasi kemudian memberikan enkapsulasi lagi, nanti kita lihat di sini ya. Contoh, data dari satu host, ya, dari aplikasi, presentasi, browser, email, aplikasi email, kemudian aplikasi WhatsApp, aplikasi apapun yang running di host, kemudian dipresentasikan masuk di layer sesi transport, ya. Dari transport ini ditentukan TCP UDP, kemudian masuk di lapis 3, mulailah di enkapsulasi, diberikan IP address tujuan dan IP address host. Di host ini adalah memiliki IP address, itu ada di lapis 3. Kemudian setelah paket yang memiliki IP address tujuan dan sumber itu dilewatkan ke jaringan sampai di tujuan, di lapis 3 ini IP-nya dilepas, de-encapsulation. Ya. Kemudian routing di mana? Routing ada di wilayah di sini. Di sini pun ada di host tujuan maupun di host source. Ya. Di tabel routing di host tujuan dan host sumber bagaimana, nanti ada sesi komparasinya. Ini bisa kita skip. Di layer 3 2 Internet Protocol versi 2 versi IP, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian enkapsulasi sekilas tadi sudah saya sampaikan, sisipannya adalah ini ya, IP header. Nah, ini data dari mulai aplikasi sampai dengan sesi. Ini adalah disebut data. Belum masuk di layer 3. Setelah masuk di layer 3 turun ke layer 2, inilah yang disebut dengan paket. Ya, data dari lapis 1 sampai 4, dari lapis 7 sampai lapis 5, 7 sampai 4, kemudian di lapis 3 ditambah IP header, muncullah menjadi paket. Ya, paket. Kemudian ini sudah saya jelaskan proses enkapsulasi tiap layer. Kemudian router memberikan protokol-protokol lapis 3 atau lapis network, ya, melalui satu network, kemudian menggunakan layer networknya, menggunakan paket header pada lapis network untuk digunakan dalam meroutingkan atau mengatur pergerakan paket, ya, dari sumber ke tujuan. Ada bagaimana ini nanti implementasinya ya. Nah, kita lihat sebelah ini. Dalam satu lapis network IP enkapsulasi IP dari lapis transport, dari segmen di lapis transport ditambahkan IP header. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, dari
Jadi transport di layer 4, kemudian turun layer 3 tambah IP header, kemudian IP header di situ disisipkan yaitu IP source dan IP destination, sumber, IP sumber dan IP address tujuan atau destination. Lalu karakteristik IP didesain dengan sederhana ya, memberikan fungsi untuk mengantarkan suatu paket dari sumber ke tujuan. Sama seperti Anda membeli barang atau mengirim surat. Itu pasti ada, Anda tuliskan adalah yang pertama dituliskan adalah tujuan surat atau paket. Kalau misalnya membeli melalui toko online, tujuannya adalah rumah Anda. Sumbernya adalah dari penjual, ya, dikirim ke rumah Anda. Kalau surat adalah tujuannya tujuan pengiriman surat, kemudian sumbernya adalah dari kita. Sama juga di mekanisme tersebut dipakai dalam pengiriman suatu paket, yaitu ada IP address sumber dan IP address tujuan. Lanjut ya. Ini sudah dibahas tadi yang sudah saya sampaikan. Surat, mailbox, kirim surat ya, kemudian sampai di tujuan. Connectionless communication. Kemudian low overhead. Pokoknya si pengirim mengirim surat, entah itu diterima atau tidak, pokoknya sudah dikirim. Ya, ini connectionless communication atau komunikasi connectionless dengan overhead yang kecil atau rendah. Kemudian berikutnya adalah IP tidak memiliki kemampuan untuk memanage, recover, deliver, corrupt, or out of sequence paket. Jadi IP itu tidak memiliki kemampuan untuk memanage atau merecovery apakah satu paket itu telah diterima, telah terkirim, paket itu rusak atau korup di jalan ya selama perjalanan. Kemudian IP paket yang hilang atau tidak tepat atau rusak diterima di tujuan ya harus dibetulkan gitu ya. Misalnya contoh di sini. Nah, ini dikirimkan nih ada beberapa paket, satu data itu dibagi menjadi beberapa paket, lalu dikirimkan sampai di tujuan, ternyata hanya ada 2 paket dari 3 paket yang dikirimkan itu diterima oleh host tujuan. Ya. IP Internet Protocol tidak menggaransi, tidak menjamin semua paket itu diterima. Jadi di lapis network tidak menjamin bahwa paket yang dikirimkan itu pasti diterima oleh host tujuan. Bukan fungsi di network atau bukan fungsi IP Internet Protocol, bukan fungsi protokol internet. Fungsinya di mana nanti kita pelajari. Intinya adalah IP tidak menjamin suatu data itu diterima. Protokol di network tidak memiliki fungsi
untuk menjamin bahwa paket seluruhnya yang dikirim itu diterima. Kenapa ini saya ulang-ulang supaya Anda tidak keliru bahwa di lapis network itu tidak atau lapis 3 tidak menjamin suatu paket itu diterima. Kemudian IP beroperasi secara independen ya dari satu media ya. Kemudian dia tidak IP tidak melihat ya internet protokol itu bekerja sendiri atau tidak tergantung apakah paket IP yang dikirimkan itu akan dilewatkan pada media yang sama atau berbeda. Dia tidak peduli ya, dia lewat chopper, lewat tembaga, lewat Ethernet tembaga atau lewat UTP, lewat kabel serial, lewat fiber optik, kemudian lewat wireless ya, tidak tergantung pada media yang dilewatkan. Sehingga di lapis 3 itu tidak tergantung pada lapis 1. Nah, ini 1 ya, chopper, kemudian optik, lalu wireless. Kemudian di lapis network memiliki maksimum data yang dapat ditransmisikan yang disebut dengan maksimum transmission unit. Ya, data link layer lapis berapa? 2 memberitahukan pada lapis 3 tentang kapasitas maksimum transmission unit yang boleh dikirimkan dari layer network ke lapis 2. Karena di data link fungsinya apa? Fungsinya dia akan melihat apakah jaringan saat itu sibuk, setengah sibuk, tidak sibuk. Kalau tidak sibuk maka bisa mengirimkan paket data yang besar. Namun demikian pada saat jaringan sibuk paket datanya diperkecil. Itu tugas dari layer 2 dan layer 2 memberitahukan pada layer 3. Sehingga layer 3 akan mengirimkan paket sesuai request dari layer 2 ya, di data link. Nah, ini adalah header dari paket IP versi 4. Nah, ada 20 byte. Yang pertama adalah apa namanya? Source IP address, destination, source, kemudian protokol, checksum ini untuk cek data apa namanya integritas data pada saat pengiriman. Kemudian panjang ini versi identifikasi TTL ini adalah apa namanya untuk melihat kondisi jaringan pada saat itu ya. Kalau TTL-nya panjang, time to live panjang berarti adalah jaringan sibuk. Kalau kecil artinya jaringan longgar atau kosong. Lalu protokol yang dipakai ya. Kemudian versi IP versi 4. Kemudian header internet. Kemudian ini yang penting ini ya, source. Kemudian TTL, protokol, header checksum. Ya. Versi IP versi 4. Video Anda bisa ambil di flashcard kalian di netakad.com untuk melihat bagaimana Anda bisa mengamati satu paket di layer network. Kemudian apa yang dipakai adalah menggunakan aplikasi atau tools Wireshark
Ya, ini aplikasi open source yang bisa Anda download. Kemudian limitasi IP address terbatas saat ini, ya. Jadi di dunia sudah hampir habis, sehingga digunakan karena kehabisan IP versi 4 digunakan network address translation. Jadi IP yang kita pakai, IP yang Anda pakai saat ini, ya, itu digunakan metode NAT, ya, atau network address translation, supaya IP address yang Anda pakai bisa dikenali di jaringan internet global. Jadi yang Anda pakai sekarang itu adalah IP address private atau tidak dikenali di jaringan internet global. Apabila IP address yang Anda pakai sekarang itu dihubungkan ke jaringan publik, ya, secara otomatis adalah datanya di drop. Sehingga supaya IP private tadi bisa dikenali di internet, maka diubah IP address private Anda menjadi IP address global. Ya, pengubahan itu disebut dengan network address transition, atau IP address Anda diubah di gateway atau di router. Kemudian muncullah di awal 90-an organisasi IETF mulai membuat satu versi internet protokol versi 6, ya, di mana kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan IP versi 4. Dengan perbedaan, jika IP versi 4 adalah 32 bit, maka IP versi 6 adalah 128 bit addressing. Nah, ini perbandingan antara IP versi 6 dan IP versi 4. Ya. Kemudian kelebihan IP versi 6 dibandingkan IP versi 4 adalah khususnya untuk IP versi 6 adalah efisiensi routing dalam satu network atau satu arsitek network. Kemudian konfigurasi otomatis untuk pengalamatan dan mengeliminasi kebutuhan NAT. Karena IP address-nya banyak, maka jumlah IP address yang disiapkan itu akan mampu mengakomodir kebutuhan IP address pengguna di dunia. Ya. Cara logika Anda saat ini menggunakan mungkin 2, 3, atau 4 IP address. Satu IP address laptop, satu IP address misalnya Anda punya desktop, satu lagi memiliki handphone, kemudian Anda punya perangkat lagi tablet, itu ya otomatis memiliki Anda membutuhkan adalah 4 IP address untuk satu pengguna. Dengan menggunakan IP versi 4, keempat perangkat tersebut di NAT atau diubah menjadi IP global dengan metode NAT. Dengan menggunakan IP versi 6 karena kapasitas jumlahnya cukup banyak, cukup untuk mengakomodir kebutuhan pengguna yang membutuhkan, sebagai contoh tadi satu pengguna membutuhkan 4 IP address. Dengan IP versi 6 maka 4 perangkat tersebut menggunakan IP global. Kalau sudah menggunakan IP publik, ya, artinya tidak perlu lagi network address translation, ya, antara IP private dan IP public dengan alamat publik, sehingga mengefisienkan kinerja dari satu network. Lalu untuk IP versi 6 terdiri dari 4 binary, ya, 01, contohnya adalah 0110, ya.
yang diidentifikasi sebagai IP versi 6. Kemudian kelas traffic 8 bit, label penanda untuk aliran data itu adalah 20 bit, ya, satu network. Kemudian payload dan next header 8 bit. Ini sama dengan header di protokol IP versi 4 yang merupakan indikator ada tipe payload dari tiap data yang akan dikirimkan, akan dibawanya. Lalu field header paket IP versi 6, ya. Kemudian kita lanjutkan saja ya, source, destination 128 bit. Kemudian berikutnya adalah routing, ya, daftar 62. Tadi sudah kita diskusikan, kita ulas mengenai IP versi 4, IP versi 6, sekilas ya, nanti kita detailkan lagi bagaimana representasi IP versi 4, IP versi 6. Lalu sudah kita belajar bersama mengenai bagaimana satu router ya di layer network, apa fungsinya layer network lapis 3. Kemudian di 6.2 ini adalah tentang routing atau tugas dari layer 3 atau tugas router. Yang penting dalam lapis 3 atau network itu adalah melewatkan paket antar host. Ya, suatu host dapat mengirim paket ke dirinya sendiri. Suatu host dapat mengirimkan paket ke local host atau satu host dalam satu LAN, local network. Kemudian satu host dapat mengirimkan paket ke host di luar jaringannya atau di suatu remote host. Di satu host dapat mengirimkan satu paket ke 3 tujuan. Yang pertama ke dirinya sendiri, yang kedua adalah ke host dalam satu network, satu LAN. Kemudian yang ketiga adalah mengirimkan paket ke host di luar jaringannya. Ya. IP address versi 4 dengan subnet masknya, ya, melihat satu tujuan, alamat tujuan menggunakan subnet mask, ya, untuk menentukan apakah host tujuan itu dalam suatu jaringan atau di jaringan di luar LAN dia, ya, menggunakan dan subnet masknya. Contoh di sini, ini adalah gambar satu host, ya, mengirimkan ke data ke dia sendiri, mengirimkan ke local host, mengirimkan ke remote host. IP address versi 4 itu menentukan, ya, menentukan tujuan, alamat tujuan menggunakan subnet mask. Tujuan tersebut di remote host, local host maupun dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak perlu di ini, ya. Jadi yang membedakan, bagaimana membedakan antara pengiriman paket data dari pengiriman paket data ke remote host ataupun pengiriman data ke local host atau host di dalam satu LAN. Kemudian default gateway, bagaimana rute suatu host. Fungsi dari default gateway adalah suatu perangkat pada satu jaringan yang dapat, ya,
merutingkan, melalukan traffic keluar dari jaringannya. Ya. Jadi default gateway ini adalah pintu utama. Kalau Anda mau keluar, kalau sekarang nggak bisa kan karena apa? Ada kasus pandemi ini, Anda sering di dalam rumah. Kalau mau keluar itu melalui default gateway atau pintu. Nah, default gateway itu adalah pintu, ya, yang merutingkan traffic dari dalam untuk keluar jaringan. Routing akan dilakukan pada saat apabila tujuan paket itu tidak ada di dalam LAN. Ya, Anda mau kirim nih, saya mau kirim apa ini paket, ya, atau Anda diminta untuk mengirimkan ini, tolong dikirimkan ke tetangga, nak, ini ibu masak banyak ini. Nah, maka Anda membawa makanan itu melalui pintu default gateway. Bagaimana kalau tidak ada pintu? Maka paket tersebut tidak dapat dilalukan. Tidak ada pintu, lewat mana? Ya hanya muter di dalam rumah saja. Ya, paket bisa diantarkan tapi masih di dalam rumah, antar satu kamar-kamar lainnya, antar host dalam satu LAN. Itu fungsi dari default gateway, yaitu merutingkan traffic ke jaringan lain, kemudian memiliki satu IP address lokal yang sama dengan jangkauan alamat dalam jaringan LAN tersebut, ya. Kemudian mampu membawa data dari dalam untuk di forward keluar. Itu fungsi dari default gateway. Default gateway akan default gateway mengetahui tujuan pengiriman paket yang dikirimkan oleh host di internal atau LAN menggunakan tabel routing yang dimiliki, menggunakan tabel peta routing yang dia ketahui, satu default gateway. Kalau host enggak, host kita nih misalnya PC tidak punya tidak bisa merutingkan kecuali hanya ke default gateway saja satu. Sementara kalau router itu memiliki banyak tabel routing. Pengiriman satu host mengirimkan paket data, ya, tidak perlu tahu dari mana, lewat mana, ya. Kemudian kalau jalur tersebut putus itu bagaimana tidak perlu tahu. Yang penting dia mengirimkan ke default gateway saja. Dan default gateway akan mengirimkan, ya, paket ke tujuan melalui tabel routing yang dia ketahui. Sama seperti Anda pesan, Anda beli barang, kemudian Anda pokoknya tujuannya rumah saya. Anda nggak perlu tahu kan? Anda nggak perlu tahu bahwa paket itu nanti dilewatkan dari Jakarta lewat Bandung dulu ya Pak, nanti ke Lampung, kemudian ke Kalimantan, dari Kalimantan baru ke Semarang. Nggak perlu tahu, nggak bisa, Anda nggak perlu ini kan tahu rutenya. Pokoknya kita kirim ke Semarang, entah dia lewat Lampung, lewat Kalimantan, atau lewat Cikarang, lewat Pekalongan, Semarang, itu bukan tiap bos nggak perlu tahu, itu adalah tugas router. Kemudian bagaimana rute-rute routing di satu host, ya. Satu host, tabel routing suatu host
biasanya termasuk di sana adalah satu default gateway address. Ya. Satu host tersebut menerima IP address untuk default gateway-nya. Tujuan paket itu akan dikirimkan supaya paket itu bisa dilalukan ke host di luar jaringan LAN-nya. Yang pertama adalah menggunakan mekanisme DHCP. Yang kedua adalah secara manual untuk menentukan IP address dari default gateway. Kalau yang Anda sering lakukan di kampus menggunakan PC, menggunakan handphone, ya, kemudian Undip Connect, yaitu secara otomatis atau DHCP. Beda lagi kalau Anda menggunakan PC di lab, ya, terhubung kabel, dan kebetulan di situ tidak ada mekanisme DHCP server, maka kita harus konfigurasi IP secara manual. Tanpa adanya IP default gateway, satu host tidak bisa mengirimkan paket di luar jaringannya. Bahasa mudahnya tidak bisa ngenet, ya, tidak bisa digunakan untuk terhubung ke internet. Kemudian memiliki satu default gateway itu artinya dikonfigurasi secara default routingnya, ya, itu adalah ke IP dari router gateway. Contoh di sini, ya, default gateway semua host adalah ke IP address LAN dari router 1. IP address pada interface router 1 adalah sebagai IP default gateway kedua PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Ini ya. Jadi IP address di interface router 1 yang menghadap ke LAN, ya, yang bertemu dengan LAN, inilah merupakan IP address default gateway. Default gateway-nya siapa? Default gateway dari seluruh host yang ada di jaringan tersebut. Ya, selain IP address juga harus disebutkan apa? IP default gateway. IP default gateway adalah IP address dari interface yang terhubung pada suatu LAN. IP address suatu router yang interface-nya terhubung ke LAN. Ini adalah default gateway. Kemudian masuk berikutnya materi mengenai tabel routing satu host. Bagaimana untuk melihatnya? Anda bisa menggunakan perintah command prompt. Anda ketikkan netstat spasi -r, maka di situ muncul tabel routing di host Anda, di suatu host. Yang mana ini? Ya. Mana di sini 0000 netsmas 0000 gateway 192.168.10.1. Ya. Jadi tujuan kemanapun, maksudnya seperti itu, 000000 kemanapun, ini terjemahnya seperti itu, ditujukan pada alamat IP address gateway 192.168.10.1. Kemudian interface yang digunakan adalah di IP address host 192.168.10.10. Ini 10.10 ini ya. Kemudian gateway-nya apa? 10.1 ini. Nah, ini adalah di sini. Kemudian ini adalah interface-nya adalah interface host. Tabel routing ini ada di mana? Ada di host ini, PC1. Kita ketik netstat spasi -r. Kemudian 127.001 adalah IP address dia sendiri. Kemudian 192.168.10.0.
Kemudian netmask 255.255 adalah IP alamat jaringan LAN ya. 192.168.10.0/24. Ini sama dengan netmask 255.255.255.0 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah router packet forwarding decision. Bagaimana suatu router itu memforward satu paket? Router memiliki di sini memiliki tiga jaringan yang terhubung secara langsung, yaitu 192.168.10 ini satu ini ya. Kemudian 192.168.11.0 jaringan kedua. Kemudian jaringan ketiga adalah 209.165.200.224 ini jaringan. Ya, router 1 itu secara langsung terhubung pada tiga jaringan. Jaringan yang pertama ini adalah 10.0, jaringan yang kedua adalah 11.0, jaringan yang ketiga adalah 209.200.224/30. Ya. Ketika router tersebut menerima paket dengan tujuan ke suatu jaringan di luar atau jaringan remote atau di luar jaringannya, maka router tersebut akan melihat tabel routingnya. Ini tabel routingnya ya. Kemudian dia akan menentukan kemana paket tersebut akan dilalukan melalui dengan referensi tabel routing yang dimiliki. Yang pertama adalah directly connected. Apabila paket yang diterima yang akan ditujukan itu ternyata dari 10 ke 11 misalnya, maka dia akan melalukan secara langsung. Ya, ini directly connected karena dua jaringan tersebut terhubung secara langsung ke router 1. Yang kedua, routing remote ya. Directly connected adalah langsung dari jaringan tersebut ya, dari satu LAN. Yang kedua, remote route dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kemudian kalau tidak ada jaringan, tidak ada IP address jaringan yang terhubung langsung kepada router 1, maka kemana paket tersebut akan dilalukan adalah ke default route. Jadi satu router pun memiliki default route. Ya, ini kasus ini ya, nanti kita bahas lagi ada satu router, ada fungsi-fungsi router yang tidak memiliki default route. Nah, ini router di sini adalah memiliki default route. Kalau tidak ada di jaringan, maka misalnya nih ya 10.110 dan 10.112 di sini tidak terhubung secara langsung, enggak ada ini di jaringan yang terhubung ini. Ya. Nah, di sini router ini hanya punya tiga jaringan, 10.0, 11.0, 200.224. Sementara paket yang diterima dari satu host di 10.1 meminta router tolong dikirimkan di 10.1.1.0. Di sini nih. Nah, dia tidak tahu, tidak ada di jaringan yang terhubung langsung ke dia itu alamat 10.1.1.0, maka dilewatkan ke default route. Default route-nya adalah ke router 2 secara otomatis dikonfigurasikan ya. Baru kemudian router 2 akan menerima paket nih. Oh ada, ini terhubung secara langsung ke saya ini. Ya, maka paket itu di forward ke jaringan 10.1.1 ke host tujuan.
Jadi ada 3 ya, secara directly connected, remote routes, kemudian default route. Berikutnya adalah tabel routing satu router. Kalau tadi yang kita bahas tabel routing suatu host, sekarang adalah tabel routing satu router. Seperti yang kita ketahui ada 3 ya, ini directly connected, kemudian ini remote ya. Kemudian kalau tidak ada adalah default route. Berbeda dengan tabel routing satu host. Anda lihat ini ya. Tabel routing satu host ini adalah seperti ini. Nah, dia ada default gateway-nya hanya satu ya. Kemudian jaringan satu jaringan saja 192, 162, 168, 10 saja ini jaringannya. Ini ya. Selain itu enggak ada ya. Kemudian ini multicast, ini broadcast. Sementara kalau kita bandingkan dengan tabel routing router, nah dia lebih banyak. Di antaranya adalah tabel routing untuk network 1910, tabel routing untuk 11.0, kemudian tabel routing untuk 209 ya. Kemudian 10.110 maksudnya apa ini? Yaitu routing yang berlokasi di remote network ya. Remote network 10.110 melalui router 209 165 226. Nah, ini ada di tabel ini ada di mana? Tabel ini ada di router 1. Kalau 10.0 11.0 itu adalah directly connected ini. Nah, ini directly connected. Ada ini ya. Ini directly connected. Ini sampai ini. Ini adalah directly connected. Kemudian 10.1.2 ini 10.1.2 melalui 226. Nah ini. Jadi kalau kita baca dari tabel routing R1, network 10.1.2.0 itu adalah melalui mana? Kalau kita lihat di sini melalui 209 ya. 10.1.2.0 via 209.165.200.226 ini. Tabel routing yang ada di router 1 bisa dilihat bahwa network 10.1.2.0 itu melalui IP address 226. 226 ini terhubung secara langsung. Ya. Kemudian berikutnya adalah 10.110. Kita lihat di sini 10.110 melalui 209.200.226 sama ya. Melalui ini. Kemudian 209 ya, ini variabel subnet terhubung secara langsung dari router 1 ke router 2.
Kemudian itu yang ada di router, yaitu satu tabel routing. Satu router akan melihat, mengevaluasi paket header yang masuk ke router, kemudian melihat jaringan tujuan. Jika sesuai atau ada dalam tabel routing, maka paket tersebut di forward. Di forwardnya kemana? Sesuai dengan tabel routing yang dimilikinya. Kemudian berikutnya directly connected router. Ketika satu interface router itu dikonfigurasi dan diaktifasi, maka dua tabel routing secara otomatis akan di-create. Yang pertama adalah C, ya. Jadi muncul, kalau kita lihat di tabel routingnya, di depan ini ada huruf C, artinya adalah directly connected C. Kemudian yang kedua adalah L. Ini adalah local interface. 192.1.1.0.1 is directly connected. Kemudian 10.0 juga directly connected. Perbedaannya apa? Kalau 10.0 itu adalah C, ini adalah interface jaringan, alamat jaringan yang terhubung langsung ke dia. Sementara kalau L adalah identitas IP address yang terhubung ke jaringan tersebut. Nah, ini ya, 192.168. Ini ya, ini 10.1. Anda sudah belajar apa? Directly connected, kemudian C, identify. Ya, alamat IP address local interface dengan simbol L, directly connected dengan simbol C. Itu ada di tabel routing. Ini ya. Nah, ini ada C, ada L. Dan ada D nanti ya. Kita lihat. Kemudian berikutnya sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Saya lihat. Masih kuat untuk kita lanjutkan atau kita break dulu, kita lanjutkan besok. Selesaikan ya. Nah, masih berapa ini? Masih banyak yang masih saya mau melihat. Atensi. Ya. Lanjut ya. Berikutnya adalah tadi belajar C dan L, simbolnya sekarang adalah D. Apa itu D? Ya. Suatu router itu tahu, ya, router satu ini tahu bahwa ada jaringan di luar jaringan yang terhubung kepada dia melalui bisik-bisik tetangga ini. Ya, ini ya, dari router 2. Router 2 memberitahu ke router 1 bahwa saya punya 2 jaringan yang terhubung
ke aku secara langsung. Hai router 1 gitu ya. Woi. Nah, aku punya 10.110 dan 10.120.0 terhubung ke aku. Tak kasih tahu ya ini. Nah, oke, R1 memasukkan kedua jaringan, informasi kedua jaringan tersebut ke tabel routingnya. Di situ di entry dimasukkan list bahwa 10. Kalau ada paket yang akan menuju ke 10.1 atau 10.120 itu dilewatkan ke router 2 dengan IP 226. Ya. Mekanisme ngobrol bisik-bisik tetangga tadi disebut dengan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yaitu protokol routing gateway, disebut EGRIP. Ya, ini D adalah EIGRP. Balik lagi, kita lihat di sini ya. Tabel routing di router. Nah, ini berarti ini ya, ini apa namanya? Mesti tahu untuk tabel routing. L ini adalah IP pada interface router tersebut. C ini adalah alamat jaringan yang terhubung langsung ke interface router. Kemudian D ini adalah informasi ya, di jaringan-jaringan di luar jaringannya yang terhubung ke router tetangga, yang router tersebut terhubung langsung ke dia. Atau bisa juga tidak langsung terhubung tapi berapa hub di depan dia. Misalnya di sini ada router, ya ada router lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini saling ngobrol ini. Ya, saling ngobrol, memberitahu ke semuanya. Aku punya jaringan 192.10.0, ini 11.0. Aku punya 2.0, aku punya 1.0. Nah, ini saling ngobrol dari router 1, router 2, router 3, router 4. Sehingga keempat router ini akan memiliki tabel routing komplit seluruh jaringan yang dimiliki oleh dia maupun tetangga-tetangga routernya. Simbolnya apa? Protokol routing EGRIP dengan huruf D. Kemudian di sini satu router D adalah apa namanya? Simbolnya. Kemudian 10.110 ini adalah alamat tujuan jaringan tujuan 10.110. Lalu 90 ini adalah jarak atau kita sebut biasa biaya administrative distance. Ya, semakin kecil semakin bagus. Kemudian 2170112 itu metrik ya untuk menjangkau jaringan remote ya. Itu lebih kecil maka dia lebih direkomendasikan untuk dipilih. Misalnya dari router 1, router 2, ada router 3, 4 gitu kan, gini kan. Nah, ini misalnya. Ya, contoh. Dan ini saya hapus dulu. Nah, misalnya ada 4 router seperti ini. Ini router 3, ini router 4. Masuk, ini masuk ke sini, ini ke sini.
Tujuannya adalah ada host di sini. Ya, di router 1 mendapatkan informasi routing dari R2. R2 ini mendapatkan informasi dari router 4 ya, dan router 3. Seperti ini. Ini tujuannya misalnya 11.00. Saya mau mengirimkan paket ke 11.00. Ada satu host dari 192.168.10. Dia bisa lewat router 3, 4 ke host, lewat router 2, 4 ke host, atau router 1, router 4 langsung ke host. Tabel routing yang dimiliki sama nih. R2 juga memberitahu aku bisa ini ke 11 tapi jaraknya jauh. Nah, ya. Kemudian router 3 juga, router 2, router 3, router 4. Aku punya yang terhubung langsung ke aku. Nah, kebetulan dari nilai ini adalah yang paling rendah milik router 1. Maka paket ini dari 192.168.10 dikirimkan melalui router 4 ke tujuan. Nah, itu fungsinya. Lalu kemudian IP 209 adalah next hop IP address ke router berikutnya. Kemudian timestamp ya. Kapan waktu tabel routing itu didengar dari router tetangga. Kemarin saya dengar sore Pak RT ya, ini jamnya jam berapa? Oh, hari Senin jam 5 sore. Nah, ini adalah waktu kapan timestamp kapan dia mendapatkan informasi routing dari router tetangga. Kemudian serial 00 ya, serial 00 ini adalah outgoing interface atau antar muka ke router yang lain. Di mana network ini didapatkan informasinya. Banyak ya, jadi ada ini adalah protokol routing, dia network, kemudian administrative distance, dan metrik yang diassign menentukan semakin kecil semakin baru melalui jaringannya, kemudian kapan mendengar informasi bahwa jaringan ini ada lewat di router ini dengan IP address di interface-nya adalah IP address ini, dan interface-nya yang mana yang terhubung pada jaringan ini, pada IP ini. Ini ya, ini adalah rute serial 00. Hapus dulu. Ini serial ya. Nah, ini adalah koneksi serial. Berikutnya next hop address. Ketika satu paket diterima dari router ke tujuan jaring dengan tujuan satu host di remote network, dia akan mengirim paket ke next hop address yang terhubung yang berkorespondensi dengan jaringan tujuan dalam satu tabel routing. Sebagai contoh, di router 1 tadi sudah saya ceritakan, nanti Anda baca sendiri ya, sudah saya ceritakan panjang tadi. Dan video demonstrasi. Lalu berikutnya adalah router. Chapter 63 ini adalah tentang perangkat keras router. Router itu adalah komputer. Jadi levelnya sama, sekufu dengan PC Anda, dengan laptop Anda. Dari router itu di dalamnya kalau kita buka adalah prosesor, memori, dan I/O. Kemudian router-router Cisco, ini ada pesan sponsor ya. Router-router Cisco didesain ya hardware based, ya didedikasikan adalah untuk bisnis ya, untuk jaringan kantor cabang, kemudian jaringan skala besar maupun service provider atau perusahaan internet service provider. Fokus di CCNA ini yang Anda ikuti sekarang, CCNA 1, nanti 2, 3, 4 adalah sertifikasi pada seluruh jenis-jenis router
ya keluarga router untuk kantor perkantoran baik skala kecil, menengah maupun skala enterprise. Kemudian rute CPU router seperti Anda kalau kita buka di router adalah di dalamnya ditemukan CPU, kemudian pendingin, kemudian CPU didesain khusus ya menggunakan OS untuk memberikan layanan fungsi routing dan switching. Sehingga sistem operasinya di custom sedemikian rupa hanya khusus untuk switching dan routing yang disebut dengan iOS atau Internet Work Operating System. Kemudian memori dari router seperti PC Anda, dia juga memiliki RAM. Kemudian ROM, BIOS ini ya. Seperti di PC Anda juga punya BIOS, kemudian NVRAM, kemudian flash. Ya, ini seperti SSD ya. Itu ya. Kemudian berikutnya di dalam router ada power supply, kemudian ada kipas angin ya untuk pendingin, SDRAM ada, kemudian NVRAM atau SSD ya, kemudian Advanced Integrated Module ini apa ini? Nah, kita lihat nanti. Fungsi-fungsi khusus untuk support pada switching dan routing. Kemudian pada Cisco 1941 kita belum ada ini ya, kita baru 1821 seri 1800. Nah, 1941 sama dengan seri 1800 hanya sedikit beda pada casing dan beberapa prosesornya di upgrade. Di situ adalah EWHC atau Enhanced High Speed WAN Interface Card ya, slot. Oh, presentasinya log. Bentar. Presentasinya. Oke, saya pelan-pelan ya. Mungkin sudah mudah-mudahan nanti di recordingnya sinkron antara suara dan gambar. Terima kasih Aryadi. Nah, ini port pada router. Nanti pada saat praktikum Anda bisa melihat secara langsung bagaimana itu auxiliary RJ45, port konsol, gigabit Ethernet, kemudian slot untuk memori flash, kemudian USB port. Ya, ini overview mengenai port-port yang terhubung langsung pada router. Kemudian LAN dan interface LAN dan WAN. Pada router Cisco itu dibedakan dua kelompok atau dua kategori, yaitu interface in-band ya, yaitu LAN dan interface LAN dan WAN. Yang kedua adalah port untuk manajemen, yaitu aux, port aux dan konsol. Konsol itu adalah manajemen port secara fisik. Ya, kita bisa langsung menghubungkan dengan kabel masuk ke konsol untuk menggunakan atau untuk mengontrol atau mengatur, men-setting router. Kemudian ada SSH Secure Shell, ada Telnet, itu digunakan untuk men-setting dan mengkonfigurasi router secara remote atau secara jarak jauh. Ini ya. Dua aplikasi ini, dua protokol, dua aplikasi Telnet
dan SSH. Sedangkan konsol ini adalah secara fisik kabel masuk langsung ke port konsol. Sini ya. Nah, ini. Kemudian pakai tracer, nanti Anda coba ya. Kalau tidak dicoba Anda tidak bisa memahami. Ya, sekarang baru narasi deskriptif. Untuk mampu memahami bagaimana satu router itu bekerja, Anda harus melakukan dengan tangan Anda sendiri ya. Klik, kemudian select, kemudian config, ya, tes. Anak dianalisa betul tidak ini kok nggak bisa, oh koneksinya keliru kabelnya dan seterusnya. Ini dilakukan dengan simulasi pakai tracer ya. Lalu berikutnya adalah berkas-berkas pada saat boot up ya. Pada konfigurasi startup pertama, sistem operasi disimpan di flash ya, sama seperti PC Anda. Pada saat boot up, maka sistem operasi yang ada dalam hard disk atau flash atau SSD flash ini ya akan dimuat ke dalam RAM ya, sistem operasinya. Barulah ya sistem operasi itu siap untuk digunakan. Kemudian konfigurasi background, konfigurasi font, konfigurasi background desktop, kemudian warna icon menu dan sebagainya, itu kan konfigurasi. Kalau di router itu, kalau di PC, kalau di router disimpan di NVRAM, kemudian di load ya sebagai startup config, kemudian running config. Itu bedanya. Analogi antara PC dan sistem operasi di router. Kemudian bagaimana proses boot up router? Nah, ini Anda baca ya. Nah, ini mirip dengan di PC komputer. Kemudian lanjut bagaimana perintah-perintah router boot up untuk melihat versi dari sistem operasi dengan menggunakan perintah show version. Ya, di sini adalah tahun, kemudian bootstrap, kemudian uptime, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun router itu up, kemudian sistem operasi, kemudian lognya ya, power on normal, reload, kemudian tipe router, ya, kapasitas memori, interface yang dimiliki. Berikutnya adalah video Anda lihat sendiri, kemudian bagaimana mengeksplorasi satu router ya, sementara kalau kita beli sendiri, aduh ini kan satu router mungkin di kisaran 15 sampai 15 ke atas, Anda bisa pakai tracer ya. Tarik satu router, kemudian tarik lagi PC, koneksikan, ikuti perintah instruksi-instruksi yang ada di subchapter 6.3. Kemudian mengkonfigurasi satu router ya, perangkat perintah dasar. Ini nanti Anda coba ya. Walaupun tidak ada di paket tracer, tapi di instruksi atau di netakat Anda coba ini perintahnya ya, ketik aja. Masuk switch, enable, conft, hostname dan seterusnya. Nah, dengan mengetik Anda juga mempelajari. Kemudian router, conft dan seterusnya. Router 1, router 2. Ya. Lalu kemudian IP address ya, bikin IP address. Kemudian melihat apakah IP address, apakah interface kondisi interface yang ada di router dengan menggunakan show IP interface brief dan seterusnya. Apa itu startup config, kemudian running config ya.
Kemudian mengkonfigurasi default gateway untuk satu host. Lalu konfigurasi default gateway satu switch. Kemudian menghubungkan router pada satu LAN. Nah, ini sudah mulai mulai menyenangkan ya, sudah ada routing, kemudian ada layer 2, ada host. Baiklah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di sesi malam hari ini. Ya, labnya ini dikerjakan, men-setup satu jaringan dengan topologi yang sudah disiapkan. Instruksinya dilihat, ya, dikerjakan supaya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menempel secara permanen, ya. Anda mendengar, kemudian tangan Anda melakukan, mata Anda melihat dan melakukan sendiri, yaitu lebih efektif untuk belajar dibandingkan hanya membaca. Kemudian ada skill integration challenge. Ya, ini ada satu soal yang Anda diminta untuk mengerjakan. Ya, kalau di sini kan latihan sudah disediakan semua, Anda tinggal mengikuti. Sementara untuk skill integration challenge ini adalah tantangan latihan, ya, latihan kuis lah, seperti kuis praktek skill base. Menggunakan paket tracer, ya. Kemudian Anda diberikan diminta untuk membuat satu topologi, ya, dari satu skenario ini. Baiklah, saya kira apa yang saya sampaikan hari ini saya cukupkan sekian. Dan atensi Anda cukup bagus malam hari ini. Saya capture ya, 88%. Nah, ini cukup baik. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Kita bertemu minggu depan untuk materi chapter 7. Kemudian untuk elektronika dasar kita bertemu bareng aja ya. Kita bertemu bareng di hari Jumat ya, pukul 14, kelas A dan kelas B. Untuk kelas hari Kamis presensi saja. Ya.